Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang mempunyai kerinduan akan kebahagiaan dan berusaha mencapai keselamatan. Namun akses mencapainya berbeda-beda. Ada yang mudah, biasa-biasa saja, sulit, bahkan sangat sulit. Dengan kapasitas dan otoritas yang berbeda-beda, kita semua dipanggil untuk melapangkan jalan bagi sesama sebagai akses menuju keselamatan dengan tubuh dan jiwa yang sehat dan bahagia. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka menutup pintu pada rahmat Allah, sementara mereka sendiri tidak masuk ke dalamnya. Saudara-saudara yang terkasih, kadang secara tak terduga kita mempunyai keadaan yang tidak sesuai dengan rencana, apalagi pada masa pandemi ini. Delay, postpone, ditunda, cancel, dibatalkan, close, ditutup, out of order, out of stock, rusak, kehabisan. Bisa jadi kita memaki-maki situasi tersebut tanpa ada jalan keluar, tanpa ada fleksibilitas dalam mencari akses lain. Kadang kita jengkel juga karena lift, elevator tak bergerak, padahal kita ingin segera memanfaatkannya. Rupanya ada orang tertentu di lantai tertentu menahannya, padahal banyak orang yang butuh akses elevator tersebut. Mungkin ada orang yang terburu-buru, tetapi tidak bisa menggunakannya beberapa saat karena ditahan oleh orang di lantai tertentu. Sementara kalau dilepaskan, elevator itu dibuka, dibiarkan, berapa orang yang sudah dihantar dalam waktu di mana orang menahan elevator tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Yesus mengecam kaum Farisi dan ahli Taurat karena perkataan dan perbuatan mereka yang kontraproduktif terhadap rencana keselamatan Allah. Mereka menuduh dan menghakimi sesama sehingga orang hidup dalam ketidakbebasan. Orang berjalan dengan beban, orang bergaul dengan rasa curiga, orang bekerja dengan penuh ketakutan. Yesus mengecam bagaimana mereka yang tahu jalan keselamatan, jalan menikmati rahmat Tuhan, menutupnya. Orang lain tak diberi akses untuk selamat dan mendapat berkat. Sementara mereka sendiri walau tahu, tetapi tidak mau masuk ke dalam kerajaan Allah. Perkataan dan perbuatan mereka, bahkan contoh hidup mereka, menjauhkan mereka dan orang lain dari pintu kerajaan Allah yang diwartakan dan dikerjakan oleh Yesus, yang sebenarnya terbuka bagi setiap dan semua orang asalkan mereka bertobat. Dalam bacaan pertama, Paulus mengingatkan kita akan rahmat yang diperoleh berkat Yesus Kristus hingga kita menjadi anak-anak. Sejak semula kita dipanggil pada kekudusan dan kehidupan tak bercelah. Akses pada hidup kudus, hidup selamat ini ditutup oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara-saudari yang terkasih, Paus Fransiskus dalam anjuran apostolik Evangelii Gaudium, Sukacita Injil, menulis subjudul pada bagian 5, Ibu yang berhati terbuka. Di sana beliau menulis, gereja juga dipanggil untuk menjadi rumah Bapa dengan pintu yang selalu terbuka lebar. Seringkali kita bertindak lebih sebagai hakim dari rahmat daripada fasilitator rahmat. Namun gereja bukanlah rumah pajak. Gereja adalah rumah Bapa, di mana ada tempat bagi setiap orang dengan semua permasalahan mereka. Saudara-saudari, kita yang sering bahkan setiap hari mengikuti misa, baik secara online maupun offline, makin mengetahui dan memahami bagaimana hidup di dalam rahmat
dengan pekerjaan dan pelayanan masing-masing. Kadang kita tahu sesuatu yang berguna bagi orang lain, tetapi tidak men-sharingkannya, padahal kita saat itu tak memanfaatkannya. Kita kadang mempunyai sesuatu yang sedang dibutuhkan orang lain, bahkan yang tanpanya orang itu akan sakit, sengsara, bahkan mati. Tapi kita tidak membagikannya, tidak men-sharingkannya, padahal waktu itu kita tidak membutuhkannya. Kalau ini terjadi, apa bedanya kita dengan orang Farisi dan ahli Taurat yang menutup jalan keselamatan? Marilah kita membuka akses keselamatan. Kita lapangkan jalan rahmat Allah karena dengan kehidupan kita bagi sesama kita. Mari kita masuk bersama-sama agar lebih banyak lagi orang mengalami rahmat Allah karena kehidupan, pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan pelayanan kita. Karena contoh hidup kita, seperti Santa Teresa Avila yang kita peringati hari ini. Untuk menyelamatkan jiwanya sendiri dan jiwa orang lain, ia masuk biara. Ia memberikan contoh hidup doa yang luar biasa, agar dirinya masuk dan orang lain pun dipermudah untuk masuk. Ia hidup dengan iman yang dalam untuk mencari Tuhan dan komitmen yang kuat untuk mengabdi sesama melalui keheningan doanya agar sesama selamat. Ia memperbaharui Ordo Karmel dan ia juga menjadi ibu pendiri Ordo para Suster Karmel. Contoh seperti di Indonesia ada di Karmel Lembang, ada di Selaket, ada di Manado, dan juga ada di Nusa Tenggara Timur. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita menjadi fasilitator rahmat Allah dengan memberi contoh hidup menuju keselamatan, sehingga akses menuju keselamatan bagi sesama pun lebih mudah, sebagaimana yang diteladankan oleh Santa Teresa Avila.